Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang komunikasi formal dan non-formal. Bagian bab 12. Komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal. Saluran formal di sini tidak lain adalah saluran birokrasi yang telah tersusun secara hierarkis sesuai dengan struktur organisasi. Bove dan Thiel 2007 menjelaskan bahwa dalam komunikasi formal, ide-ide dan informasi mengalir sepanjang garis komando atau tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Dengan demikian, apabila kita akan secara formal menyampaikan surat dinas kepada seorang pimpinan dan organisasi, maka surat kita tersebut akan menempuh perjalanan sesuai dengan saluran formal yang tersedia. Surat tadi akan diterima oleh bagian tata usaha, diagendakan dibuatkan kartu kendali dan lembar posisi. Baru kemudian dikirimkan kepada alamat surat dengan melalui jalur birokrasi yang relevan. Komunikasi formal merupakan proses penyampaian informasi secara resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara resmi. Masing-masing pegawai yang terlibat komunikasi itu berperan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya. Pada umumnya, komunikasi formal memiliki ciri-ciri sebagaimana diuraikan pada berikut. Ciri-ciri komunikasi formal yaitu: pertama, arus komunikasi ke bawah lebih banyak. Arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada arus komunikasi ke atas. Dengan demikian, pengendali komunikasi formal ini tampaknya berada pada pihak yang secara struktural organisasi memiliki kedudukan yang sama lebih tinggi. Hal ini barangkali berkaitan dengan tradisi umum pada organisasi-organisasi di negara kita, bahwa para karyawan umumnya masih memiliki mental menunggu perintah dari pimpinan. Jadi, prakarsa melakukan komunikasi lebih banyak dari atas atau pimpinan. Yang kedua, kepentingan dinas. Tujuan dilaksanakannya komunikasi terkait dengan kepentingan dinas atau kepentingan manajemen organisasi. Dalam hal ini, pesan komunikasi formal pada umumnya merupakan pesan dari manajemen atau jajaran pimpinan untuk karyawan. Misalnya, internalisasi kebijakan organisasi. 3. Lebih banyak pesan tertulis daripada lisan. Cara penyampaian pesan dalam komunikasi formal lebih banyak tertulis daripada lisan. Hal ini karena kita dapat pahami oleh karena dengan disampaikannya secara tertulis atau dalam bentuk surat resmi lebih mudah dalam penanganan dan mendokumentasikan, serta lebih memudahkan pencarian apabila sewaktu-waktu surat tersebut diperlukan untuk dipelajari kembali. Selain itu, pengiriman surat dapat lebih mudah menunjukkan pihak-pihak yang terkait dengan urusan formal yang tertulis dalam dan urusan surat. Caranya adalah dengan menyebutkannya pada butir tembusan yang berada pada bagian bawah surat. Contohnya bentuk komunikasi formal tertulis adalah surat edaran, surat keputusan, surat perintah, dan sebagainya. Yang keempat, pertemuan atau rapat resmi. Seandainya pesan berupa informasi lisan, maka oleh karena sifatnya yang formal, lebih sering disampaikan dalam pertemuan atau rapat resmi daripada disampaikan secara interpersonal. Misalnya, disampaikan melalui rapat staf, rapat dinas, dan sebagainya. Oleh karena sifatnya formal, maka segala kesepakatan yang terjadi di dalam rapat tersebut memiliki kekuatan dinas yang mengikat bagi seluruh jajaran pimpinan pegawai. Selanjutnya yang kelima, terkait dengan jabatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi formal senantiasa terkait dengan jabatan dalam organisasi itu. Misalnya, pesan yang disampaikan oleh seorang pimpinan organisasi kepada salah satu seorang atau seksi
Meskipun dilihat dari segi usia, ketua seksi tersebut lebih tua daripada pimpinan organisasi, tetapi ketua seksi harus mengaruh hormat. Hal ini disebabkan oleh eksistensi mereka terkait dengan jabatan tersusun secara hierarkis. Yang terakhir, kepentingan organisasi. Komunikasi formal pada umumnya dilaksanakan untuk urusan atau kepentingan organisasi atau dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pengurus maupun anggota organisasi. Oleh karena itu, kita seyogianya dapat membedakan pesan komunikasi yang hendak disampaikan apakah terkait dengan kepentingan dinas ataukah pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, tentu saja tidak bijaksana apabila dikomunikasikan secara formal. Selanjutnya ada komunikasi non-formal. Lawan dari komunikasi formal adalah komunikasi non-formal, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung secara tidak resmi dan terkait dan tidak terikat saluran-saluran birokrasi formal yang tersedia di dalam organisasi. Pada umumnya, komunikasi non-formal ini merupakan ungkapan kepentingan pribadi yang tidak relevan apabila disampaikan secara formal. Dengan demikian, apabila kita tidak secara non-formal menyampaikan gagasan kepada orang pimpinan, maka kita perlu secara cermat mencari waktu yang paling baik untuk bertemu. Penyampaian pesan biasanya tidak tertulis. Kepentingan yang tidak disampaikan bisa merupakan kepentingan pribadi maupun dinas. Sifat proses komunikasi non-formal adalah konsultatif dua arah. Komunikasi non-formal merupakan proses penyampaian informasi secara tidak resmi sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi, tidak terikat secara kaku dengan pertimbangan protokoler atau birokrasi. Pada umumnya, komunikasi non-formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri komunikasi non-formal. Yang pertama, komunikasi non-formal muncul biasanya karena saluran informasi yang tersedia terhambat. Komunikasi non-formal muncul biasanya karena saluran informasi yang tersedia terhambat atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Memang ada kalanya kita memenuhi kesulitan untuk menggunakan saluran formal. Kadang-kadang saluran formal terasa kaku dan dengan sendirinya orang akan mencari saluran alternatif, yaitu saluran non-formal. Misalnya saja, kita ingin menyampaikan ungkapan perasaan tertentu kepada atasan. Apabila melalui saluran formal, maka akan melalui jalan yang panjang dan berjenjang sehingga kita memilih jalur non-formal langsung kepada atasan, misalnya melalui forum ramah tamah. Kedua, lebih fleksibel dan manusiawi. Komunikasi non-formal dapat digunakan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan komunikasi yang tidak tersampaikan oleh komunikasi formal. Memang pada praktiknya, komunikasi non-formal kadang-kadang justru lebih fleksibel dan manusiawi. Ketiga, berupa komunikasi lisan. Lebih banyak berupa komunikasi lisan, kalaupun tertulis berupa edaran tidak resmi atau melalui fasilitas sosial media atau jaringan pribadi seperti WhatsApp, Line, SMS, dan lain-lain. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Penyebaran pesan sulit dikendalikan. Hal ini sesuai dengan sifat dari pesan lisan. Apabila pesan tersebut merupakan isu hangat dari menarik di organisasi, maka segera menyebar dengan cepat. Para anggotanya organisasi akan saling menyebarkan pesan secara berantai, sehingga kebenaran pesan tersebut juga sulit dikontrol. Yang kelima, menentang keakuan sistem birokrasi. Seringkali komunikasi non-formal sengaja dipilih untuk menentang keakuan sistem birokrasi di organisasi. Hal ini
terutama dialami oleh pihak publik eksternal atau masyarakat yang mengurus suatu kepentingan di sebuah organisasi. Daripada mengikuti jalur komunikasi formal yang berbelit-belit dan kaku, lebih baik lewat pintu belakang, menempuh jalur pintas yang bersifat non-formal. Yang keenam, terakhir, untuk menyampaikan usul dari bawah yang tidak tersiur melalui saluran formal, dapat dipergunakan oleh staf untuk menyampaikan usul dari bawah yang tidak tersalur melalui saluran formal. Misalnya saja untuk menyampaikan aspirasi, tuntunan kenaikan gaji, dan sebagainya akan lebih efektif apabila disampaikan melalui komunikasi non-formal. Selanjutnya, komunikasi primer dan sekunder. Komunikasi primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa. Isyarat yang langsung dipergunakan sebagai sarana mengungkapkan perasaan atau pikiran komunikator kepada komunikan. Berdasarkan pengertian ini, dapatlah disimpulkan bahwa proses komunikasi primer adalah proses komunikasi di mana seorang komunikator menyampaikan pesan secara langsung pada komunikan tanpa menggunakan media. Dalam konteks komunikasi organisasi, proses komunikasi primer ini bisa melibatkan pimpinan dan karyawan, pengurus dan anggota, serta pada umumnya proses komunikasi itu berlangsung secara interpersonal antara satu orang kepada orang yang berhadapan muka, atau setidaknya berada pada tempat yang sama, dan pesan komunikasi disampaikan partisipasi komunikasi tanpa melalui media. Komunikasi primer pada umumnya disampaikan secara interpersonal, memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Teori komunikasi mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi secara primer tidak saja ditentukan oleh kadar hubungan interpersonal. Kalimat berikut ini isinya sama, tetapi kadar hubungan interpersonalnya terasa berbeda. Persepsi atau penilaian yang diberikan secara spontan kepada partisipan komunikasi dapat proses komunikasi primer, di mana antara komunikator dan komunikan saling bertemu muka. Secara otomatis akan terjadi proses saling mempersepsi. Misalnya, kita berhadapan dengan seseorang yang berbadan kekar. Di beberapa bagian anggota tubuhnya terdapat tato, sorot matanya mencurigakan. Kita secara spontan akan memberikan penilaian kurang positif kepada identitas orang tersebut. Sebaiknya, kita berhadapan dengan seorang yang berpenampilan rapi, berdasi, sepatu mengkilap. Mungkin secara tidak sengaja menggiring kita menilai orang tersebut adalah orang yang baik dan terpelajar. Persepsi berjalan secara spontan dan melalui hasilnya bisa benar dan bisa juga salah. Pada hakikatnya, kita mengenal ada dua macam persepsi, yaitu persepsi interpersonal yang merupakan penilaian kita atas orang lain, dan persepsi objek adalah penilaian kepada objek selain manusia. Kenyataannya menunjukkan mempersepsi objek lebih mudah dilakukan daripada mempersepsi manusia. Hal ini disebabkan, yang pertama, ketika kita mempersepsi objek atau benda, kita hanya mengamati sifat luarnya saja. Namun, ketika kita mempersepsi manusia, kita mencoba memahami makna yang tidak tampak. Objek yang tidak bereaksi ketika dipersepsi, sedangkan manusia bereaksi. Pengalaman terhadap orang yang tertentu akan mengaruhi komunikasi primer. Misalnya saja, kita pernah kecewa terhadap seorang karena tidak menepati janji. Maka, ketika di lain waktu, orang yang pernah ingkar janji tersebut tidak untuk menawarkan maksud tertentu, kita tidak akan tertarik karena sudah mempunyai pengalaman tidak baik dengan orang tersebut.
Daya tarik fisik akan merasa senang berkomunikasi dengan orang yang memiliki daya tarik fisik. Orang yang cantik atau tampan segera menarik simpati hingga orang yang akan dengan senang hati terlibat komunikasi dengan mereka.